Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar jemaat hari ini? Merdeka. Ya, kalau kemarin 3 kali, hari ini cukup 1 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini masih di seputar kemerdekaan mewujudkan kebersamaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian dari pekik merdeka kita tadi tentu tidak terlepas dari semua ornamen yang juga dipasang dalam ruangan ini. Ornamen yang tentu saja setiap simbol yang diekspresikan punya pemaknaan. Secara khusus ketika kita bicara tentang simbol warna, yaitu merah dan putih. Kalau ingat kita punya pelajaran mulai dari SD, sayap kanan merah berarti, sayap kiri putih berarti, ya rupanya semuanya masih seragam penangkapannya. Merah berarti berani, itu berarti bicara tentang pengorbanan. Bagaimana dalam keragaman upacara kita kemarin kita mengungkapkan pengheningan cipta bagi jasa para pahlawan yang benar-benar rela untuk berkorban sampai kepada pengorbanan nyawa bagi kemerdekaan bangsa ini. Sebagian tercatat dan sebagian juga tidak tercatat. Ada makam pahlawan yang kemudian hanya menyediakan simbol sebagai apresiasi kepada mereka yang namanya tidak dikenal dan tidak dicatat dalam sejarah bangsa ini. Oleh keberanian dalam pengorbanan darah dan nyawa. Dan juga pada saat yang sama bagaimana pengorbanan itu tidak kemudian dilakukan dengan pamrih, sehingga dipadankan dengan warna putih yang kemudian kita simbolkan dan kita beri makna sebagai kesucian, ketulusan, keluhuran. Dan itu yang sudah mengantar bangsa kita pada usia yang ke-79. Tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita saudara-saudara, apa pemaknaan kita tentang kemerdekaan itu? Sampai pada titik ini. Saya kira itu pasti banyak direnungkan kemarin. Kalau tema kita hari ini mengatakan kemerdekaan mewujudkan kebersamaan. Pertama-tama yang mau kita lihat adalah, saya mengingat kemarin, mudah-mudahan ada banyak yang mengingat, apa kita punya tema HUT ke-79? Atau mungkin banyak-banyak yang bilang, ya I don't care. Orang cuma bicara tema tetapi tidak semua juga tema itu mewakili implementasi yang sudah dicapai. Tapi saya secara khusus membaca tema karena saya diberi tanggung jawab untuk menjadi pembina upacara di kampus. Sehingga saya menemukan itu. Bahwa temanya adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Nusantara Baru Indonesia Maju, lalu kemudian dalam semua narasi yang disiapkan untuk itu, dikatakan setidaknya terkait dengan 3 hal yang sedang berusaha untuk dirayakan oleh bangsa ini. Yang pertama bahwa tentu semua penasaran nonton bagaimana upacara di ibu kota negara, ya, di IKN, ibu kota Nusantara yang baru. Ya. Itu menjadi euforia. Orang melihat kira-kira seberapa jauh pencapaian bangsa ini melalui salah satu simbol itu. Lalu kemudian kita sedang berada dalam momentum pergantian presiden. Ya. Tergantung dari, ya terlepas dari keragaman pilihan kita dalam pemilu yang lalu. Ya. Tetapi bahwa kita sudah tiba pada keadaan bahwa kita akan punya presiden yang baru. Lalu kemudian dicatat bahwa kita menyongsong Indonesia emas pada 1945, meskipun itu masih jauh.
Tapi dalam euforia, dalam perayaan ini, bagaimana perasaan syukur itu terselip, saudara-saudara, ketika itu dikaitkan dengan bagaimana peran kita pribadi lepas pribadi. Baik dalam hal partisipasi kita bagi bangsa ini dalam tanggung jawab kemasyarakatan kita. Tetapi juga bagi perkara dalam mana kita bersama-sama diajak oleh pembacaan kita pada hari ini. Bahwa ada sesuatu yang mungkin saja belum beres. Ada sesuatu yang mungkin saja belum tuntas. Yaitu apakah kita sebagai orang-orang percaya sungguh-sungguh sudah menjadi pribadi yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Ini coba dikaitkan dalam tema kita dalam seluruh pelayanan GPIB pada hari ini. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan dalam aspek sosial, tentu saja kita masih pikir-pikir saudara-saudara, ya nekana mangkasara. Ya puji Tuhan untuk semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tapi ada tong kodong. Mengerti itu kodong ya? Kalau orang Makassar itu bukan orang Makassar kalau tidak mengerti kodong dengan tawa. Karena bisa saja banyak saudara-saudara kami yang mungkin mampir beribadah bersama pada hari ini. Tawa itu artinya tawa. Ya. Tetapi kodong itu artinya ya kasihan, kodong. Saya selalu bilang bahasa kita orang-orang Makassar itu, saya selalu bilang di luar kalau lagi jalan kemana-mana, saya bilang bahasa kami di Makassar itu adalah bahasa yang paling unik sedunia. Lalu orang bertanya kenapa itu, seberapa unikkah itu sampai diklaim sebagai unik sedunia. Saya bilang kalau kami di Makassar itu, kalau tidak ada G-nya ditambah G. Sama juga di Manado juga kalau makang. Ya, torang makang itu makang juga. Tapi kami di Makassar lebih unik lagi. Kalau tidak ada G-nya ditambah G-nya. Tapi kalau ada G-nya dikeluarkan itu G-nya. Itulah keunikannya. Lalu kemudian orang mengatakan, kira-kira bagaimana Ibu Pendeta, boleh kasih contoh? Saya bilang ada seorang bapak polisi yang patroli lalu melihat ada anak muda yang bablas di lampu merah. Lalu Pak polisi kejar, disuruh minggir, dia berhenti, dia bilang, "Hei, buka kau helmmu." Ya. Lalu anak ini buka helmnya, lalu dia bilang, "Aduh, kau kapale," rupanya ponakannya, kemanakannya. Lalu dia bilang, "Aduh, bagaimana ini? Mau kau ditangkap kemanakang? Ya. Tidak ditangkap kewajiban. Hah, pusing." Itu bahasa kita di Makassar ya. Ditangkap kemanakang, tidak ditangkap kewajiban, pusin. Sudah pulan moko. Saya mau pergi ke mertuaku, calon mertuaku. Tiba di rumah calon mertuanya, penerimaan tidak terlalu baik. Lalu dia bilang sama calon mertuanya, "Apakah kasiang masalah ini? Apakah kodong masalah ini?" Nah, sudah cukup mi Uan Panai. Kebetulan film Uan Panai 2 sudah mau tayang ya. Sudah ada iklannya di jalan. Sudah ada Uan Panai, ya. Sudah ada Kijan. Ya. Kijan artinya mobil Kijan. Ya. Nah saya ini ganten tonji. Apalagi yang kurang. Ya. Lalu calon mertuanya bilang kurang gemu nak. Kodong, ya itu kata kodong ada di dalamnya. Kasihan. Bahwa dalam capaian yang di atasnya kita merayakan sebuah euforia, kita harus terbuka pada realitas. Bahwa masih ada realitas ketidakadilan sosial yang mestinya menjadi jawaban terhadap sila kelima Pancasila, misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan semua masih hafal Pancasila ya. Jangan seperti Pak Kepala Desa yang karena sudah lama tidak bilang Pancasila waktu masuk reformasi.
Dia bilang 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa, 3 dan seterusnya. Kenapa sudah 5? Nah, belum disebut ini keadilan sosial. Nah, tidak mungkin 6 keadilan sosial. Ya. Akhirnya dia bilang, sudah Mi, keadilan sosial itu nanti minggu depan lagi. Ya. Untuk mengatakan bahwa realita ketidakadilan sosial, kemiskinan, ya, dan lain-lain sebagainya. Di tengah-tengah kita mendapatkan janji bahwa ada bantuan makan siang untuk anak-anak kita. Ya. Ini orang lagi tunggu bantuan makan siang ini. Apakah mereka yang sedang berhadapan dengan ini juga adalah orang-orang yang sudah merdeka? Kita bersyukur dengan semua fasilitas yang kita sudah punya. Tapi pada saat yang sama pemandangan kontras. Ketika kita masuk ke gereja, saya menyelami satu persatu saudara-saudara kita di luar yang masih harus mengemis dengan segala keterbatasannya. Saya sedikit merasa bersalah karena saya sebenarnya mau menyalami tetapi langsung mikodong topinya disodorkan. Sementara ibu pendeta tidak bawa cash masuk di gereja. Ya. Jadi akhirnya saya pegang tangannya dan saya bilang mau salam dulu Bapak. Ya. Hari ini saudara-saudara, penginjil Yohanes memberitakan bagaimana Tuhan Yesus berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi, setelah Tuhan Yesus menekankan bagaimana bagaimana kebenaran dalam iman kepada Dia, yang melaluinya Allah beranugerah bagi kehidupan kita, umat manusia. Itu adalah sebuah kebenaran yang memerdekakan kita dari penghambaan dosa. Dosa dalam makna apa saudara? Dalam makna ketidakmampuan kita untuk beranjak meninggalkan kelemahan kita dengan kemampuan kita sendiri. Ya. Kalau kita berbicara saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita ini sudah menjadi berkat bagi orang lain. Kita mungkin mengatakan kita harus melakukan evaluasi satu persatu. Ya. Yang kemudian pada saat yang sama, itu juga yang terjadi dalam percakapan Tuhan Yesus dalam pembacaan kita tadi. Dengan orang-orang Yahudi yang sudah menerima Kristus. Ya, dan mengikuti ajarannya pada waktu itu. Mereka menjadi pengikut Kristus, banyak orang yang percaya kepadanya. Tentu dalam konteks ketika Yesus masih ada di tengah-tengah mereka. Yang kemudian tentu saudara-saudara, dalam seiring dengan perjalanan pekabaran Injil, kebenaran itu merengkuh dan merangkul kita semua. Yang pada saat yang sama penyejajarannya saudara-saudara, kita mau mengatakan bagaimana pengorbanan para pahlawan untuk sebuah apa yang kita sebut dengan kemerdekaan itu. Adalah momentum di saat kita juga lebih mampu dan lebih diberdayakan untuk memahami apa yang menjadi implikasi, apa yang menjadi komitmen di balik percaya pada kebenaran tentang keselamatan di dalam Kristus yang memerdekakan itu. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang itu kepada orang banyak, orang-orang Yahudi dalam pembacaan kita tadi, dalam ayat yang ke-33 mengatakan, kami adalah keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sudah mulai mendengarkan pengajaran Kristus pada waktu itu adalah denial, bukannya sadar, tetapi denial, menyangkali. Ada klaim bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Mereka tidak pernah berada di bawah perbudakan yang semestinya. Ya. Semestinya mereka juga sadar bahwa mereka pernah diperbudak sebagai bangsa Israel di Mesir dalam sejarah Alkitab.
Tetapi penyangkalan mereka pada waktu itu adalah kami tidak pernah diperhamba. Sebagai orang pilihan, itu secara otomatis kami adalah orang-orang yang pantas diselamatkan. Orang-orang yang kemudian tidak merasa sadar bahwa memang ada sisi kelemahan. Ada sisi perhambaan dalam diri kita yang dari dalamnya kebenaran dalam keselamatan oleh Kristus itu membawa kita kepada sebuah kemerdekaan yang sejati. Itulah sebabnya saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus mengatakan ketika kamu mengerti kebenaran itu, kamu akan dimerdekakan olehnya. Kemerdekaan yang dimaksud di sini tentu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan yang dari dalamnya saudara-saudara, kita mengaminkan bahwa kita dimerdekakan dari kuk dan perhambaan dosa itu karena anugerah Allah semata-mata. Kalau kemerdekaan bangsa Indonesia kita alami bukan sekedar anugerah dari penjajah, tetapi bangsa Indonesia berjuang untuk memperolehnya. Tetapi bagi kita keselamatan di dalam Kristus bukan dimulai dengan karena kita berjuang memperolehnya, tetapi karena kita sudah menerima itu sebagai anugerah. Dan bagaimana kita mengucap syukur atas anugerah itu. Ini sebaliknya kalau kita bicara tentang bagaimana prinsip memperoleh keselamatan itu. Keselamatan saudara-saudara, keselamatan di dalam Kristus yang adalah sola gratia. Dalam arti kita tidak mampu lagi dengan kekuatan kita sendiri untuk keluar dari keberdosaan dan ketidakmampuan kita. Karena itu keselamatan dalam Kristus, kemerdekaan yang kita maksudkan adalah bagaimana kita dikuatkan oleh anugerah itu. Makanya dalam prinsip reformasi, gereja dikatakan kita diselamatkan semata karena anugerah. Apa buktinya saudara-saudara kalau kita mencoba untuk mengevaluasi itu di hari-hari ini? Hari ini saudara-saudara, dengan penuh semangat setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita beri jawaban haleluya. Kita mengaminkan firman Tuhan. Tapi seketika kita keluar dari gereja, ya bukan orang Immanuel yang saya maksud di sini, amin. Ya, seketika kita keluar dari gereja, mulai dari Senin sampai Sabtu pada bidang profesi kita masing-masing. Pun mungkin di sekolah dalam perjuangan anak-anak kami. Seketika haleluya itu menjadi halelupa in a click dalam banyak hal. Hari ini kita bicara kasih. Kita keluar dari gereja. Sebaliknya yang terjadi adalah dalam begitu banyak hal kita sudah menjadi pelaku ketidakadilan kepada sesama kita dan sebagainya. Nah karena mangkasara tambah-tambah ini lagi sambalu. Hari ini saudara-saudara, kita tiba-tiba dengar kabar, oh anak kita Deborah kecelakaan di kilometer 7. Lalu kita bilang Deborah yang mana? Itu Debbie yang pengurus pemuda di mana gitu. Dengan siapa? Dengan Martin. Martin siapa? Maaf kalau ada Om Martin di sini. Martin siapa itu? Martin anak cowok yang waktu di CD paling banyak air mata pertobatannya. Lalu orang bilang bisanya. Lalu ketika mereka dikatekisasi kilat karena harus married by accident. Oh maaf, kilometer 7 itu artinya ya karena hukum ke-7 apa bunyinya saudara? Ya jangan bersinah ya. Jadi kalau ada yang terlanjur karena hal-hal yang mengait dengan itu, biasanya orang bilang kecelakaan di kilometer 7. Lalu Pak Pendeta tanya, nak, kalian adalah mestinya jadi teladan kepada teman-temanmu. Kenapa ini bisa terjadi? Dia bilang itu Pak Pendeta.
Tadi waktu kami mau malam mingguan ke CPI, ini belakangan Losari kurang bersinar lagi setelah ada CPI ya. Kami sudah berdoa, Tuhan jauhkan kami dari segala pencobaan. Tolong kami supaya kami benar-benar pacaran ala anak Tuhan, amin. Ya. Tapi Debbie, anak-anak kita sekarang sudah protes kalau dikasih nama-nama Alkitab ya. Katanya itu sudah out of date gitu. Ya. Sulit me. Oke, di atas kertas boleh Deborah tapi harus dipanggil Debbie gitu. Atau bolehlah Matius tapi harus dipanggil Matthew. Ya. Apalagi kalau Yohanes, ya, harus dipanggil John. Ya. Atau Andreas harus dipanggil Andrew. Pokoknya janganlah yang Alkitab banget. Gitu. Lalu Debbie bilang ketinggalan jaketku di rumah. Ayo kita balik. Tiba di rumah, Papa dan Mama tidak ada lagi kebaktian. Lalu tiba-tiba doa mereka tadi, jauhkan kami dari pencobaan. Tiba-tiba berubah in a click. Tuhan, kalau suasana sepi ini adalah bagian dari rencanamu, ya, supaya terjadi ya proses regenerasi yang lebih cepat. Bolehkah Tuhan kehendakmu yang inilah yang jadi? Ya lalu terjadilah. Atau dalam kasus-kasus korupsi misalnya. Setiap saat kita berangkat dari rumah, Papa, Mama, dan anak-anak doa jauhkan kami dari pencobaan. Tiba di kantor, sudah ada colek-colek, iyo bolehkah prioritas ini dan itu. Nanti mau ditransfer ke rekening nomor berapa. Ya. Bapak masih bilang, Tuhan jauhkan kami dari pencobaan ini. Ya. This not true. Tetapi ya semakin bersinarlah layar WhatsApp itu dan akhirnya Tuhan tadi sudah doa begini, tapi kalau ya ini boleh terjadi supaya nanti sumbang-sumbang lebih banyak ke gereja lagi ya. Lalu ada pembenaran Tuhan, kehendakmu yang inilah yang jadi. Ada ruang di mana kita menjadi begitu sadar bahwa kita lemah. Dalam hal itulah Tuhan Yesus mau mengatakan, kebenaran itu memerdekakan kamu. Sehingga kamu lebih kuat merespon anugerah itu dengan ya, kalau sola gratia ya, semata karena anugerah. Apa sola yang kedua, Saudara? Ya. Sola yang jelas bukan solata. Kalau kami itu solata. Solata dari Toraja. Ya. Sola fide. Ya. Hanya karena iman kita menerima anugerah itu dengan iman. Ya. Bagaimana kebenaran karena keselamatan di dalam Kristus itu kita terima dengan iman. Dengan segala kerendahan hati bahwa memang kita perlu ditolong. Ya. Bagaimana penerimaan kita dengan iman itu saudara-saudara membawa kita kepada iman yang menyangkut totalitas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, yang tidak lagi terikat pada kekuatan dosa dan segala bentuk klaim kelemahan ya, yang seringkali saudara-saudara sadar atau tidak sadar kita buatkan begitu banyak pembenaran-pembenaran versi dan Allah kita sendiri dalam hidup ini. Totalitas penyerahan dan penerimaan kita terhadap anugerah itu, itulah yang kembali ditegaskan, diteguhkan seiring dengan momentum penghayatan kita tentang sebuah kemerdekaan. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Tetapi bagaimana kita memberikan respon, sambutan terhadap keselamatan itu. Satu bentuk respon saudara-saudara yang tidak hanya berpusat pada diri kita. Tetapi karena keselamatan ini ditawarkan kepada semua orang. Sehingga keselamatan ini kita hayati dalam makna keselamatan bagi kebersamaan kita dengan orang-orang lain. Orang-orang yang mungkin saja juga saudara-saudara kita yang mungkin juga belum sepenuhnya menghayati kemerdekaan itu.
Ataukah kemerdekaan dalam makna yang sangat kamuflatif? Di luar kelihatan baik, tetapi setelah itu dalam implementasinya. Ada PKB, Bapak yang curhat dan mengatakan, tadi waktu Papa dan Bapak Ibu tadi menyanyi, ya istri saya dan teman, bukan Bapak, menyanyi tadi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Dalam hati beta bilang, sudah aman dunia ke depan ini. Ya. Tapi ya tiba di rumah, dari mulut yang tadi mengumandangkan kasih, ibarat alat elektronik mungkin baterainya baterai energizer ya. Jadi mulai dari pagi sampai malam, cucu nanti pindah channel ke ngorok baru berhenti. Ya. Jadi tidak pernah ada damai sejahtera di rumah. Ya, saya aminkan itu tidak ada di sini. Ya. Lalu kemudian, ya ibu-ibu juga bilang, ya begitu juga. Kami benar-benar bersyukur bahwa ya suami, ya papanya anak-anak di luar betul-betul kalau bicara kata-katanya, ya, pesannya itu benar-benar menjadi rujukan bagi banyak orang, ya. Menjadi pusat kekaguman banyak orang, dan kami turut bersuka cita mendengarkan itu. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, tiba-tiba berubah menjadi monster yang menakutkan, ya, bagi anak-anak, bagi istri. Dijauhkanlah kiranya. Bagaimana kemerdekaan itu tidak menyentuh totalitas kehidupan kita? Tentu ada yang mengatakan kita masih di dunia, Ibu Pendeta, ya. Tetapi justru ini adalah ruang dalam mana Tuhan memberikan dan mengutus kita untuk mengungkapkan itu. Termasuk hal-hal yang mungkin saja bagi orang lain yang tidak mengenal kebenaran itu adalah sesuatu yang bagi mereka ya sah-sah saja dilakukan. Tetapi bahwa kebenaran berdasarkan takut akan Allah adalah kebenaran yang membawa kita pada kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kalau kemerdekaan yang kamuflatif, ini kita sudah menjelang-jelang ke depan juga, kita sudah selesai pileg, tetapi masih akan pilkada juga ke depan. Ya. Orang semua tiba-tiba ramah, ya. Orang semua tiba-tiba menampilkan, anak-anak muda bilang senyum-senyum politik karena kepentingan tertentu. Ya. Tetapi selepas itu tidak konsisten pada janji-janji dan sebagainya. Mungkin kita dulu, ya termasuk kalau bicara tentang kamuflase, mungkin dulu kita, saya kira masih sering-sering lewat di TikTok yang ada di TikTok gitu ya. Pada waktu musim durian lalu ada apa itu? Ada yang bawa durian lalu kemudian bertanya, kau dari mana? Terus dia bilang, punyanya orang. Mungkin pernah nonton ya VT itu. Jadi karena bawa durian lalu ditanya, kau dari mana? Lalu dia bilang, punyanya orang, artinya karena dia tidak mau bagi duriannya. Akhirnya saya mendengar ada teman cerita, ada Pak Pendeta yang duriannya sudah rimbun sekali, banyak sekali. Lalu ya Pak Pendeta ini tidak bisa tidur karena takut kalau duriannya dicuri orang. Ya. Padahal sudah Pak Pendeta ini susahnya mau berbagi durian ya. Lalu ya seperti kata Alkitab, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jadi Pak Pendeta ini tidak bisa tidur malam-malam. Akhirnya dia bilang, wah saya bisa sakit nanti ini. Jadi dia bilang, ini semua yang ada di sekitar rata-rata warga jemaat. Mereka pasti mengerti kalau dikasih pesan-pesan rohani. Akhirnya Pak Pendeta tulis dengan selembar triplex kecil di situ. Siapapun yang mau curi durian ini, ingat, saya tidak melihat Anda, tapi Tuhan melihat Anda. Ya.
Jadi sudah, setelah menulis itu Pak Pendeta tidur nyenyak malam itu. Bangun besok pagi, Pak Pendeta bilang, pasti aman durianku ini. Dia keluar bersiul-siul dan menatap ke durian, aduh gondol mi tidak ada mi, semua sudah dibawa orang. Itu bukan dicuri tapi dirampok. Ya. Lalu dia bilang, saya mau cek dulu ini, dorang lihat jika ini tulisanku. Akhirnya dia pergi mendekat ke tulisan yang dia paku di pohon durian. Masih ada tulisan itu, tetapi para pencuri durian ini sudah balik itu triplex. Di situ para pencuri sudah tulis di situ. Selamat pagi Pak Pendeta yang seke. Ya. Ini kami dari para pencuri durian. Ya. Kami tahu kalau Tuhan lihat kami, Tuhan lihat siapa kami. Tapi Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan tidak bisa kasih tahu Pak Pendeta siapa kami. Ya. Mungkin mengerti yang dimaksud ya. Artinya ada aspek dalam kehidupan kita yang kita merasa Tuhan tidak lihat itu. Sehingga kemerdekaan pembebasan yang Tuhan berikan, lalu kita tidak hidupi secara bertanggung jawab. Termasuk saudara-saudara dalam panggilan kita untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita dalam kebersamaan kita. Karena itu ditekankan bahwa sola yang berikut setelah sola fide adalah sola apa saudara? Sola scriptura, hanya karena Alkitab. Dari Alkitablah saudara-saudara, iman kita kepada kebenaran yang memerdekakan itu kita hidupi. Mencintai Alkitab, membaca Alkitab. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata kepada banyak orang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 31 pembacaan kita tadi. Hidup dalam firman-Ku. Bagaimana firman Tuhan saudara-saudara? Kita terima selalu dengan penuh sukacita. Sehingga firman itu akan mengokohkan kita untuk benar-benar memandang kemerdekaan ini sebagai ruang untuk berbagi kebersamaan, solidaritas ya, dengan saudara-saudara kita, melampaui berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Saling menjadi berkat, tidak justru saling memperhamba. Ketika kita merasa sudah dimerdekakan, kita tidak lagi terikat, maka pada saat yang sama kita merasa kita dipakai oleh Tuhan menjadi agen, alat di tangannya untuk juga membebaskan saudara-saudara kita dari berbagai tekanan, termasuk dari kemiskinan, dari korban ketidakadilan dan lain-lain sebagainya dalam perjumpaan kesehari-harian kita dengan mereka. Sola scriptura, bagaimana Alkitab berbicara kepada kita setiap saat, sehingga Alkitab firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita benar-benar sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Jika tidak, saudara-saudara, kita mirip-mirip dengan, ini refleksi penutup, kita mirip-mirip dengan saudara-saudara. Ya, ada seorang teman yang kirim cerita dari Papua, katanya ada pace yang betul-betul sudah sudah mabok cap tikus. Lalu tiba di depan sebuah gereja, akhirnya terduduk di depan gereja, mungkin tidak ada pagar seperti kita di depan ini. Lalu datang seorang Pak Penatua mau ke konsistori, lalu bilang, Pace, kau ini dalam keadaan mabok begini, kau duduk di gereja, kau tidak tahu kalau ini rumah Tuhan. Lalu Pace yang sudah setengah fly menjawab, Bapak Pendeta, salahkah aku jika aku duduk di rumah Bapakku? Ya. Lalu Pak Penatua ini bilang, Pace, kau hati-hati kau kira kau Mesias kah? Lalu Pace bilang dengan santainya, engkau sendiri mengatakannya.
Ini kata-kata Tuhan Yesus banget. Ya. Lalu Pak Penatua ini bilang, aduh Pace ini ngeyel. Akhirnya dia panggil itu Bapak Satpam. Dia bilang, Bapak Satpam sini ikat ini Pace putangan, bawa di dia ke rumah supaya dia bikin onar di sini. Bapak Satpam baru mau pegang, Pace bilang, sudah, terus usah pegang. Sudah saatnya anak manusia untuk diserahkan. Ya. Ini luar biasa Pace ini. Ya. Dalam keadaan fly masih hafal kata-kata Alkitab. Ya. Kalimat-kalimat Tuhan Yesus pula. Ya. Sehingga seringkali yang terjadi saudara-saudara bahwa kita mengatakan pengenalan Alkitab dari kecil sampai kita dewasa mantap ya. Tapi pada saat yang sama ya, korupsi kong kali kong jalan terus. Pengenalan Alkitab mantap, tetapi perilaku-perilaku ya, menekan, ya, menindas orang lain jalan terus. Pengenalan Alkitab aman, mantap ya. Selingkuh jalan terus dan lain-lain sebagainya. Firman Tuhan menegaskan kepada kita pada hari ini, kemerdekaan mewujudkan kebersamaan. Itu berarti terkait dengan pola relasi kita dengan saudara-saudara kita, dengan sesama kita. Kemerdekaan akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang keluar dari keberpusatan pada diri kita. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk dosa dan kelemahan yang lahir dari pementingan diri. Yang melaluinya saudara-saudara kita terus diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat lewat tutur kita, lewat perilaku kita, lewat tindakan-tindakan mengasihi yang lebih konkret, saling membantu, saling memberdayakan. Sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya itu dalam kebersamaan dengan siapapun tanpa pandang muka. Sebagaimana Kristus telah menyelamatkan kita. Dan kebenaran itulah yang kita kenal. Kebenaran yang berlaku untuk semua orang. Dan saudara dan saya dilibatkan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk mewujudkan kebenaran yang sesungguhnya itu. Yaitu kemerdekaan dalam kebersamaan, dalam kesetaraan dengan semua saudara-saudara kita. Siapapun mereka. Supaya kita bersama-sama bergandengan tangan memuliakan Tuhan dan hidup kita menjadi berkat seorang kepada yang lain. Sama-sama kita katakan amin.